Salam sejahtera untuk kita semua. Izin kepada Bapak Ibu dosen pengampu pemrograman berorientasi objek, Abang asisten dosen pemrograman berorientasi objek. Izin perkenalkan diri, nama saya Gabriel Cesar Tagalung dengan NIM 11S21010 dari Prodi S1 Informatika. Sekarang saya akan menjelaskan kode program kami, yaitu aplikasi perpustakaan yang kami namai Railsa. Perpustakaan Railsa merupakan nama yang kami ambil dari setiap anggota kelompok kami, yaitu Tesalonika, Grace, dan Gabriel. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang paling utama, yaitu mengenai login dan meminjam buku. Di sini, ini adalah main class-nya dari full satu aplikasi ini, satu program ini, dimana nanti dari main class ini dia akan memanggil login display. Login display lah yang tadi muncul, yaitu yang pertama ini. Kemudian pada login display kita akan masuk pada login display. Di sini ada beberapa atribut yang kami buat, yaitu jpanel, label, string, dan string juga, yang merupakan foto, nama, label gagal, dan panel samping foto login. Di sini ada fungsi. Di sini ada metode check user dengan data yang dipas di dalamnya, yaitu username dan password. Dan ini adalah perintah query yang akan dieksekut. Di sini kami menggunakan Colette UTF-8MB4bin untuk mengatasi masalah cache insensitif pada login sistem kami nantinya. Karena seperti kita tahu pada SQL itu adalah cache insensitif. Jadi dengan menggunakan Colette ini sekarang dia menjadi cache sensitif. Di sini ada database Railsa. New database. Ini merupakan cara kami untuk menghubungkan koneksi kami ke database. Jadi sekarang kita akan melihat dulu apa sebenarnya isi dari kelas database ini. Berikut adalah isi dari kelas database. Di sini berikut adalah tampilan dari kelas database. Di sini kami menggunakan database online, yaitu SQL6 database yang bisa diakses di sini, Free SQL Database. Kami menggunakan server Asia Pasifik dengan menggunakan database name ini, database username, dan ini adalah hostnya. Kenapa kami menggunakan koneksi database yang online? Karena kami berusaha untuk menggabungkan laptop kami masing-masing dalam satu database yang sama, sehingga kami dapat mengakses database yang sama dan mengedit database yang sama dan menghasilkan output yang sama pada komputer masing-masing. Perintah .koneksi ini merupakan kita nantinya menggunakan ini untuk mengeksekusi query dari SQL-nya. Nah, ini try catch. Apabila terjadi gagal koneksi, maka ia akan memprint di sini, print stack trace, sehingga kita dapat mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di koneksi kita sehingga menyebabkan gagalnya koneksi. Kemudian sekarang kita akan kembali lagi ke bagian login display. Nah, adapun di bagian check user ini, pada metode ini, username yang akan dimasukkan nanti oleh user dan password akan dicek di sini, apakah dia kredensialnya sesuai dengan apa yang sudah terdaftar di database kami. Di database kami, ini merupakan librarian. Sehingga ketika kita login dari program ini, maka kita sebenarnya login sebagai librarian, bukanlah sebagai seorang member dari perpustakaan. Ini dia librarian yang ada pada program kami, yaitu saya sendiri, Gabriel, Grace, Tesalonika. Dan ini adalah username dan passwordnya. Serta ini adalah foto yang akan ditampilkan pada programnya nantinya. Di sini kami menggunakan if password equals, yang artinya apabila password yang dimasukkan oleh user sesuai dengan password yang dimasukkan oleh password yang tersimpan di database yang disimpan pada result set ini, maka kami akan langsung saja
mengset ini, memanggil namanya dan fotonya, kemudian result.close untuk mematikan result set dan memutuskan koneksi database. Kenapa kami memutuskan database? Karena terbatasnya koneksi yang memungkinkan pada database kami, terutama karena online, dia hanya membatasi sebanyak 5 koneksi karena merupakan database gratis. Nah, di sini ada return true yang akan melemparkan fungsi output boolean ke dalam konstruktor ini nantinya. Di sini adalah bagian apabila dia gagal untuk memeriksa. Nanti apabila memang dia gagal, kita akan menampilkan user tidak ditemukan. Nah, itu saja metodenya. Kita masuk ke konstruktor login display. Inilah dia nanti yang akan di-load pertama kali ketika login display ini dieksekusi oleh app.java. Nah, di sini ada image icon logo frame. Ini merupakan logo dari program kami. Kemudian ada di sini frame, G-frame ini untuk membuat window-nya pertama kali. Kemudian di sini ada font untuk judulnya. Kami menggunakan font EXO2. Plain, tidak bold, size-nya 50 pixel. Kemudian ini adalah input field-nya untuk bagian field nantinya yang akan dimasukkan oleh user. Panelnya kami bagi-bagi, yaitu ada panel utama, panel atas, batas atas, panel batas tengah, panel logo Railsa, di mana nanti pada bagian ini akan kami sisipkan komponen-komponen dan akan tertata rapi pada programnya nantinya, pada bagian login display-nya nantinya. Nah, ini dia. Kemudian di sini label judul, ini nanti akan menjadi seperti judul atau logo dari program kami yang akan muncul di bagian sini. Ya. Nah, di ini dia kami masukkan label judul tadi ke dalam panel samping logo. Kemudian ini adalah panel input. Kemudian ada field username. Nah, panel input ini nanti tempat nanti input-inputan kita, field-fieldnya akan dimasukkan di situ. Ini dia field username dan ada placeholder username. Ada juga placeholder password. Ini dia, ada field password yang akan menjadi tempat kita memasukkan password kita nantinya. Kenapa kami menggunakan JPassword field? Agar bisa menyembunyikan karakter sebenarnya atau tulisan sebenarnya dari password itu. Di sini kami juga menggunakan JCheckbox hide show password yang akan kami modifikasi sedemikian rupa sehingga dia tidak bertampilan checkbox lagi, melainkan hanya menampilkan gembok seperti ini. Kami memodifikasinya di sini. Hide show password set icon, ini dia. Logo kosong ini adalah gambar transparan sehingga checkboxnya tidak terlihat sama sekali. Itu dia, kami buat set focusable false supaya dia tidak bisa ditandai. Di sini inilah dia hide show passwordnya. Ini dia gambarnya ketika awal mula-mula sekali dijalankan programnya. Lanjut, di sini ada tombol login yang muncul di sini. Ketika kami menekan ini, maka ini username dan password akan dicek. Maka berarti akan ada nanti action listener pada tombol login ini. Nah, ini adalah set background. Oh iya, layout yang kami buat adalah flow layout pada beberapa panel dan frame-nya juga. Apabila gagal, maka akan menunjukkan teks user tidak ditemukan yang warnanya warna merah nantinya. Field username, ini dia proses penambahan field tadi dan panel ke dalam panel utama. Kami menggunakan frame.pack agar langsung sesuai dengan ukuran frame-nya, ukuran panelnya. Di sini field username get add document listener. Di sini kami menggunakan ini, fungsinya adalah untuk memunculkan dan menghilangkan placeholder-nya. Jadi sehingga ketika kami memasukkan teks di sini, nah username ini bisa hilang. Dia. Demikian juga untuk password, field password document listener sama.
Kemudian pada add key listener ini pada field username. Nah, dia ketika ditekan enter, maka dia akan langsung ke field password. Contohnya seperti ini, saya tekan enter, dia langsung ke password. Nanti pada bagian password, action listener, key listenernya adalah ketika kita menekan enter di sini, maka dia akan langsung melakukan klik di tombol login. Sehingga kita tidak perlu menggunakan mouse lagi, seperti karena akan membuang-buang waktu. Di sini adalah hide show password, yang dimana apabila dia is selected atau dia ditekan, maka dia akan terbuka gemboknya seperti ini. Dan field password set echo char ini fungsinya untuk menampilkan teks sebenarnya yang tadi disembunyikan pada bagian password ini. Nah, ketika ditekan ini, maka set echo char ini akan berjalan dan menampilkan password yang sebenarnya. Selanjutnya, ini dia tombol login add action listener. Jadi ketika dia ditekan, maka dia akan mengecek user. Apabila itu true, maka kita akan masuk ke home display dan frame yang memunculkan home display ini akan didispose atau dikeluarkan, tapi tidak mematikan program secara 100%, hanya mematikan bagian frame yang tidak dibutuhkan saja untuk ditampilkan lagi. Nah, apabila gagal, maka akan menampilkan user tidak ditemukan. Seperti ini dia. Dan dia akan kembali ke field username. Dia akan kembali ke field username untuk meminta masukan lagi. Contoh seperti ini. Nah, jika dia username tidak ditemukan, maka dia akan kembali ke sini, kedap kirinya, kursornya. Demikian mengenai login display. Sekarang kita masuk ke home display. Nah, pada bagian home display ini, disinilah dia bagian yang paling kompleks dari program kami. Karena disinilah dia segala fitur-fitur utamanya berada. Di sini bisa kita lihat, dia terdiri sampai ribuan kode, ribuan line. Nah, ini dia atribut-atribut kami. Di sini dia ada metode tunggu bentar. Metode tunggu bentar ini apa? Metode tunggu bentar ini kami gunakan untuk menampilkan teks yang hanya muncul selama sementara. Di sini kami menggunakan multithreading sehingga kami bisa membagi CPU kami untuk bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi menggunakan multithreading, thread yang sebelah akan mengerjakan perhitungan selama 5 detik, dia akan menunggu dan akan mematikan label hapus, men-set teksnya jadi tidak ada. Nah, untuk thread selebihnya akan digunakan untuk menampilkan home display-nya tanpa terganggu sama sekali. Itu dia kami memilih menggunakan multithreading di sini. Ini tampilkan .start ini artinya kami menjalankan thread yang sudah kami buat ini. Kemudian ada get judul. Nah, di sini kami menggunakan ini untuk mendapatkan judul buku yang sedang dipinjam oleh user. Jadi apabila user sedang meminjam buku, kami akan menggunakan ini untuk meminta judul buku yang disimpan di database. Kemudian ada metode get peminjam. Ini sebaliknya. Kalau kita dari sisi melihat buku, kita dapat mendapatkan siapa yang meminjam buku ini. Jadi dengan menggunakan metode ini, kita bisa mengetahui sebenarnya siapa yang meminjam buku dengan ID sekian, seperti itu. Kemudian ada di sini change size. Di sini kami menggunakan make icon karena inilah yang kami gunakan untuk menampilkan foto. Untuk apa change size ini? Jadi ini kami buat atas adanya masalah ketika kami menjalankan apabila foto member yang kami masukkan ke dalam perpustakaan ini berbeda-beda. Oleh karena itu, tidak mungkin kita untuk mengedit foto mereka terus-menerus. Sehingga kita membutuhkan suatu metode untuk mengonversinya. Itulah dia hadir di sini change size. Sehingga kita bisa tanpa harus mengedit foto tersebut, langsung berubah saja ukurannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di sini kami juga menggunakan operasi matematika sedikit untuk mendapatkan ukuran yang sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kami prinsipnya di sini mendapatkan ukuran aslinya dan menggunakan perbandingan matematis mengenai ukuran dari gambarnya. Seperti itu. Kemudian di sini ada change state yang akan digunakan untuk
mengganti state-statenya nanti yang ada pada bagian program di bawah. Ini ada juga metode pinjamkan buku, di mana kita akan gunakan ini untuk meminjamkan buku pada seorang member. Selanjutnya di sini ada hapus pinjamkan buku. Ini gunanya untuk mengembalikan buku. Contohnya si peminjam atau si member sudah mengembalikan bukunya. Nah, metode inilah yang akan kita gunakan untuk melakukan tugas itu. Di sini juga ada metode cek member, di mana ini fungsinya untuk mendapatkan NIM, nama prodi, angkatan, status, dan foto dari member tersebut. Ini hapus member untuk menghapus seorang member dari perpustakaan kami. Nah, ini ada copy file using stream. Apa ini? Ini adalah sebuah metode yang kami gunakan untuk mengcopy file dengan menggunakan stream. Di sini dia, kami menggunakan file input stream, sebuah kelas bawaan dari Java sendiri. Nah, ini dia, kami menggunakan satu byte di sini, 1024. Di sini apa fungsinya? Jadi contohnya kita punya foto pada folder video ini. Jadi kami akan memindahkan foto ini ke dalam folder data dari program kami. Oleh karena itu kami membutuhkan ini untuk melakukan copy paste foto ke dalam folder data program. Di sini juga ada edit buku untuk melakukan pengeditan terhadap buku kami. Di sini ada query-nya yang akan kita eksekusi untuk melakukan pengeditan buku. Di sini ada edit member yang digunakan untuk melakukan pengeditan terhadap member. Ini dia. Ini tadi edit buku, ini edit member. Di sini ada cek buku untuk mendapatkan informasi mengenai buku, yaitu buku ID, judul, penulis, tahun, status, dan fotonya. Kemudian ada hapus buku untuk menghapus buku dari repository atau dari database kami. Kemudian ada juga tampilkan info member yang akan menampilkan informasi dari member. Ini dia semua codingannya. Oh iya, di sini kami sempat menggunakan H. Kenapa menggunakan H? Karena pada barcode yang awal kami testing, dia itu menggunakan sistem website, yang dimana dia kode programnya itu, kode barcode-nya itu dibuat setelah adanya http:// kode program. Nah, oleh karena itu, ketika H-nya dideteksi, maka dia akan memeriksa untuk sistem HTTP tadi. Tapi sebenarnya ini sudah tidak digunakan lagi pada program kami karena kami sudah memperbarui barcode-nya. Sehingga dia bisa langsung saja yang ini, ketika dia langsung B, karena semua dari buku kami itu menggunakan ID yang diawali oleh B. Contohnya B1, B2, B3, B4, dan seterusnya. Seperti itu dia. Kemudian di sini ada else. Else ini kenapa kami menggabungkan semuanya? Karena kami memeriksa, tidak memandang apakah itu librarian ataupun member. Tidak memandang apakah itu buku ataupun member. Sehingga ketika dimasukkan di input field-nya, dia akan otomatis memeriksa berdasarkan huruf pertama dari kode yang masuk pada input field tersebut. Ketika dia B, berarti itu mengindikasikan dia itu adalah kode buku. Sedangkan yang lainnya, itu mengindikasikan bahwa itu adalah kode dari member. Nah, sekarang kita masuk ke konstruktornya. Home display, string nama librarian, dan final string for librarian. Untuk apa ini? Ini adalah yang menjadi dasar untuk menampilkan datanya. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada Gabriel Cesar Tagalung dan foto. Sehingga pada login display, ketika kita memanggil home display, nah di sini ada nama dan foto. Nama dan foto tadi kita dapatkan dari database kita, yaitu pada bagian ini, nama dan foto. Ini dia, kita simpan dalam sini, kita gunakan itu untuk menampilkan informasi yang ada pada database kita sebelumnya. Sehingga kita dapat mendapatkan lokasi dari fotonya dan nama librarian.
Nama librarian akan digunakan untuk menampilkan nama ini, dan ini diambil dari lokasi atau directory foto pada data perpustakaan kami. Ini adalah pengaturan dari framenya. Kami buat full screen. Kemudian set preferred size. Ya, ini adalah panel-panelnya. Ini adalah garis-garis yang kami gunakan untuk menampilkan ini. Kemudian di sini ini masih pengaturan-pengaturan. Nah, di sini ada thread always check. Di sini kami juga menggunakan multi threading untuk melakukan pengecekan secara berkala untuk ini, tabel ini. Jadi untuk apa itu? Nah, nanti kami asumsikan seperti perpustakaan yang ada di Tedel, di mana nanti akan ada log perpustakaan yang komputernya berbeda dengan komputer librarian. Nah, di sini tabel ini digunakan oleh librarian untuk memonitor siapa saja pengunjung perpustakaan yang datang. Nah, ketika seseorang melakukan scanning atau memasukkan ID-nya di log perpus, maka apabila dia merupakan member, dia akan masuk dan tampil pada tabel yang ada di log perpustakaan. Dan juga akan tampil juga di monitor yang dimiliki oleh librarian. Itu dia fungsinya ini. Kami melakukan pengecekannya secara berkala, yaitu setiap 10 detik. Karena ini dibuat dari milisecond thread.sleep. Artinya apa? Jadi kami akan mengecek informasi terbaru dari database kami setiap 10 detik dan merefreshnya di sini. Kenapa 10 detik? Karena keterbatasan koneksi tadi. Apabila kami menggunakan perulangan pengecekan yang terlalu masif, maka akan terjadi koneksi yang terlalu besar. Oleh karena itu, kami akan menyempatkan 10 detik untuk mengosongkan koneksi sementara dan memeriksanya lagi. Karena tidak terlalu perlu juga menurut kami untuk melakukannya pemeriksaan secara real time. Nah, ini dia pemanggilan dari thread-nya tadi agar berjalan. Ini adalah while loop yang tidak akan berhenti selama programnya dijalankan. Ini dia pengaturan-pengaturan dari panelnya dan tombol-tombolnya. Nah, ini adalah tombol logout. Tombol logout ini J button. Di sini kami menambahkan action listener yang akan tampil di sini. Ini dia. Ketika dia tombol logout ini tekan, maka akan logout dari akun si Gabriel ini. Ini tambah buku, dia akan muncul di sini. Ini dia tambah buku. Untuk menambahkan buku-buku baru seperti ini. Kemudian ada juga tombol tambah member. Ini dia tambah member. Nah, akan muncul seperti ini. Ini ada panel gate atas, ini tidak terlalu penting. Nah, ini ada tombol info peminjam. Tombol info peminjam ini hanya akan muncul ketika seseorang atau bukunya sedang dipinjam. Contohnya, nah ini adalah tombol info peminjam. Isinya adalah detailnya. Ketika ditekan ini dia action listener. Ketika ditekan maka muncul new detail. New detail itu apa? Ini dia detail kelasnya. Jadi pada new detail ini kami hanya memanggil foto data-data member yang meminjam. Itu saja yang penting di detail. Maka dia akan muncul seperti ini. Nah, jadi peminjamnya adalah Angel Ruth Sabrina Topang, seperti itu. Kemudian di sini ada tombol OK, tombol batal. Nah, tombol edit foto ini akan muncul ketika kita melakukan pengeditan seperti ini. Nah, ini dia tombol edit foto yang akan memunculkan J file chooser seperti ini untuk memilih foto yang akan dibuat. Selanjutnya ada juga tombol pinjam. Tombol pinjam ini digunakan untuk melakukan peminjaman buku. Nah, ini dia tombol pinjam. Ketika ini ditekan, nah, ini tidak bisa karena dia sudah tidak bisa pinjamkan lagi. Kemudian di dua contohnya ini tersedia. Nah, apabila dia bisa, maka kita akan pinjamkan ke ID yang mana, ke embed member yang mana. Nah, kita masukkan di sini ID-nya seperti itu.
Kemudian ada lagi tombol edit. Tombol edit ini adalah ini untuk kita melakukan pengeditan terhadap bukunya, seperti itu. Kemudian tombol batal. Tombol batal ini seperti tadi. Nah, contohnya kita mau mengedit, ternyata kita ingin membatalkan pengeditan, tekan saja batal. Kemudian ada tombol OK. Tombol OK ini adalah ketika kita sudah setuju bahwa pengeditan kita ini sudah sesuai. Nanti akan ditekan ini. Akan muncul berhasil mengedit buku, dan inilah dia berhasil mengedit buku yang ada pada label hapus di sini. Nah, bisa dilihat langsung hilang dia karena adanya tunggu bentar tadi. Jadi dia akan menunggu sebanyak 5 detik sebelum teks itu hilang sendiri. Selanjutnya, ini edit buku tadi, metode yang kami gunakan untuk melakukan pengeditan buku. Kemudian ini adalah cara kami untuk mendapatkan lokasi dari fotonya. Ketika dia kosong, maka ini tidak perlu dieksekusi lagi. Tapi kalau dia misalnya ada isinya, ya kita perlu mencari tahu apakah itu valid, dan apabila valid maka kita akan memasukkannya sebagai foto yang menjadi sumber dari gambarnya tadi. Nah, di sini dia error karena terjadi koneksi yang berlebihan pada koneksi database kami. Tapi tidak apa-apa. Kemudian lanjut, pada di sini ada tombol input map, action map. Nah, di sini tombol hapus buku ini artinya, contohnya ketika kami tadi ketika kita login, contohnya kita mau menghapus B2 tadi. Ketika kita tinggal tekan delete tanpa harus menekan hapus buku ini juga bisa. Nah, sama saja dia seperti menekan tombol hapus buku. Seperti itu dia. Ada lagi tombol hapus buku. Nah, ini dia itu tombol hapus buku yang akan menampilkan G-Option pen dan meminta persetujuan dari kita, yes or no. Apakah yakin menghapus, seperti itu. Nah, ada juga tunggu bentarnya. Di sini adalah add window listener. Nah, ketika dia windownya ditutup, maka program ini tidak akan langsung berhenti. Dia akan langsung membuka login display-nya lagi. Contohnya seperti ini. Contohnya kita masuk lagi. Nah, kalau kita tekan ini, dia akan kembali ke login display seperti itu. Nah, di sini ada field input ID, key listener. Jadi ketika kita menekan tombol enter, maka akan langsung memeriksa ID yang kita masukkan. Ini adalah killer Java. Sebenarnya sudah tidak kami gunakan lagi, hanya kami gunakan ketika sedang masa percobaan kemarin untuk menggunakan database yang online. Sini juga ada beberapa metode kelas lagi, yaitu tambah buku yang untuk menampilkan tampilan tambah buku tadi. Nah, ini tambah member untuk menampilkan tambah member tadi. Sekarang saya akan mendemokan mengenai cara kerja dari program ini. Mula-mula kita akan masuk ke perpustakaan dan mengisi log perpustakaan kita. Sekarang kami akan masuk ke perpustakaan kami dan mengisi log perpustakaan sebagai seorang member dengan menggunakan barcode yang ada pada KTM mahasiswa. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk pada Tuesday, hari Selasa 6 Desember 2022 jam 8:46. Sekarang saya akan memperagakan
dari sisi librarian, di mana nanti saya akan memperagakan seorang mahasiswa atau seorang member perpustakaan kami akan meminjam buku di sini. Jadi mula-mula saya akan login ke sebagai librarian. Nah, saya sekarang sudah berhasil login. Sekarang buku akan dipinjam oleh seorang member dari perusahaan kami. Di sini member kami memilih bahwa dia akan meminjam buku matematika diskrit dengan kode B15. Jadi kami akan mencari terlebih dahulu buku tersebut. Nah, seperti dilihat di sini bukunya tersedia. Sekarang kami akan meminjamkan buku terhadap yang bersangkutan. Silakan berikan barcode Anda. Nah, dia akan memberikan KTM-nya sebagai tanda bukti dia adalah member. Kemudian kami akan melakukan scanning terhadap barcode member. Nah, sekarang buku berhasil dipinjamkan dan buku dan kartu mahasiswanya akan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Kemudian apabila kita lihat pada kolom detail ini, peminjamnya adalah Pani Irene Matondang, sesuai dengan orang yang ada pada peminjam. Ini orangnya. Demikian demo peminjaman buku dari saya. Sekarang saya akan mendemokan bagaimana saat buku dikembalikan oleh member kami. Baik, di sini member telah mengembalikan bukunya. Dengan situasi kami akan mengecek apakah buku ini layak untuk dikembalikan ke perpustakaan. Kemudian apabila layak, ini dia buku matematika diskrit yang dikembalikan adalah sama. Kemudian ini adalah kartu tanda mahasiswanya. Jadi kami akan mencari terlebih dahulu buku ini. Nah, di sini buku matematika diskrit sudah terbuka. Kami akan memilih orangnya. Kami akan scan orangnya sebagai peminjam. Nah, ini dia Pani Irene Matondang dan kami pilih tombol pengembalian. Setelah itu kita scan bukunya. Nah, sekarang buku berhasil dikembalikan. Apabila kita cek bukunya pada perpustakaan, maka buku kembali berstatus tersedia dan buku berhasil dikembalikan. Sekian pemeragaan pengembalian buku. Selanjutnya saya akan mendemokan mengenai hapus buku. Misalnya kita punya B2 yang akan dihapus, atau edit buku terlebih dahulu. B2 ini akan kita ganti menjadi B3 contohnya. Maka akan gagal. Kenapa gagal? Karena B3 bukunya sudah ada, makanya dia gagal. Sekarang kita coba lagi. Ini misalnya jadi 2005. Nah, ini dia berhasil. Sekarang kita akan coba untuk menghapus bukunya. Kamu yakin menghapus buku ini? Yes. Nah, buku berhasil dihapus. Apabila kita cari B2, sekarang bukunya sudah tidak ditemukan. Sekarang kita akan coba lagi menambahkan bukunya B2. Jadi bukunya adalah test tahun terbit buku 2002, jenis buku Gabriel. Nah, kita cari fotonya. Saya akan coba cari. Nah, dia fotonya dan berhasil menambahkan member baru. Apabila kita cari sekarang B2, sekarang dia sudah ada. Ini harusnya menambahkan buku baru, tapi fungsinya sudah ada. Kemudian kita akan coba untuk menghapus member, tentunya B10, S1, S2. Nah, inilah saya. Sekarang coba akan kita edit. Kita akan coba dulu edit dia. Kita akan download fotonya terlebih dahulu. Demo. Hanya di desktop saja. Oke,
Oke, sekarang kembali kita cari desktop demo. Ini dia. Nah, sekarang fotonya sudah berhasil diganti. Sekarang contohnya kita mau hapus dia dari member. Yes. Nah, berhasil dihapus. Kalau kita cari, ID tidak ditemukan lagi. Kalau kita mau tambah member, tinggal masukkan nimnya, nama prodi angkatan 2021. Cari fotonya tadi, desktop demo. Oke, sekarang seharusnya 1.2.1.0 sudah ada lagi. Oke. Apabila ID-nya tidak kita temukan, maka muncul seperti ini. Dia log perpustakaan yang masih jalan. Kemudian detail, contohnya B1. Ini detailnya. Oke, kira-kira begitulah demo dari perpustakaan Railsa kami, terutama pada bagian home display-nya. Sekarang saya akan menjelaskan bagian kedua, yaitu bagian log perpustakaannya. Nah, ini adalah aplikasi yang terpisah. Di sini ada database seperti yang tadi untuk menghubungkan ke database kami. Kemudian ada log purpose dan app sebagai main class-nya, di mana dia akan memanggil kelas log purpose. Log purpose ini ada konstruktor yang hanya akan menampilkan tabel-tabelnya. Di sini kami menggunakan result set untuk mendapatkan datanya dan menyimpan datanya sementara ke result set. Ini ada, ini bukan konstruktor, ini kelasnya. Ini ada metode, masukkan log. Nah, di sini dia nanti masukkan lognya, dicari yang dimasukkan itu NIM-nya. Dari NIM itu nanti akan bertambah secara otomatis, yaitu nama, prodi, angkatannya akan dapat sendiri. Karena kita akan cari dulu berdasarkan NIM itu, siapa sebenarnya orang ini sebagai member. Nah, dia ada tunggu bentarnya juga, menggunakan multi threading. Ini log purpose menjadi konstruktornya. Ini dia field ID member yang akan menjadi tempat kita memasukkan member ID-nya atau NIM. Ini dia panel-panel label error. Jika dia ID-nya tidak ditemukan akan muncul di sini, akan muncul dengan ini dia, dan akan menunggu selama 5 detik sebelum dihilangkan. Ini adalah panelnya, panel tempat tabelnya itu berada, sehingga dengan menggunakan ini kita punya scroll bar-nya tadi. Kita jalankan dulu. Ini dia, kita punya scroll bar di sini. Data Railsa. Ini dia menggunakan, kita hubungkan lagi database. Jadi prinsipnya kami akan mematikan database untuk pada perintah-perintah tertentu. Setelah digunakan, matikan, digunakan, matikan, seperti itu. Ini dia yang akan kami eksekusi dan akan dimasukkan ke tabel model. Tabel model inilah nanti yang digunakan oleh JTable untuk memunculkan tabel sesuai dengan model yang sudah ditetapkan, yaitu NIM, nama, prodi, angkatan, dan lain-lain. Di sini dia muncul semuanya. Di sini juga ada add window listener, tapi ini sepertinya adalah yang lama. Ketika akan melakukan percobaan, sebenarnya tidak diperlukan lagi. Atau untuk demonya seperti ini, seperti yang tadi saya sudah peragakan di video sebelumnya. Jadi kita masukkan NIM 1.2.1.1. Dia akan masuk seperti ini, David Vincent, sesuai dengan apa yang ada di home display. Ini contohnya apabila kita cek 11S2001, maka dia David Vincent. Apabila kita cek lagi 1114S2014, contohnya. Nah, ini Jeremy Schreger. Apabila kita cek di sini 1114S22014, maka dia Jeremy Schreger yang sedang meminjam buku kalkulus B5. Demikianlah dia demo dari log perpustakaan Railsa. Sekarang kita akan masuk ke demo dari
librarian. Kami namai dengan super admin Relsa. Kami asumsikan ini adalah dari sisi duk tag-nya yang akan menambahkan seorang librarian baru apabila memang ada karyawan baru untuk librarian. Sini ada 3 metode, 3 kelas. Ada kelas main kelasnya add password. Ini gunanya untuk mengecek apakah ini adalah duk tag yang sebenarnya atau tidak. Nanti akan kita peragakan. Ini tambah librarian, fungsinya untuk menambahkan librarian. Sebenarnya bukan hanya tambah librarian, ini banyak. Seperti mengedit librarian, hapus librarian, semuanya ada di sini. Ini nanti dia di sini kita menggunakan gText field, gOption pen yang akan menampilkan inputan. Maaf, kita tidak menggunakan gOption pen, tapi membuat kelas baru yaitu kelas password dengan manual, tidak menggunakan gOption pen. Tapi sebelumnya kami pernah menggunakan gOption pen, tapi lebih efektif membuat sendiri. Nah, langsung saja kita coba. Seperti ini ya. Adapun password dari admin kami yaitu admin itu. Admin. Secara default kami tidak menampilkannya karena ini memang didesain untuk tidak ditampilkan sama sekali. Tekan OK. Nah, apabila cocok maka dia akan masuk. Apabila tidak cocok maka kalau kita buat dia misalnya asal-asal seperti ini, nah dia secara tampilan tidak muncul, tapi di sini ada uang password. Kita masukkan password yang benar, admin. Nah, di sini ada tombol 3 yaitu edit librarian dan hapus librarian. Contohnya kita akan menambahkan librarian baru. Contohnya kita menambahkan Tiara. Nah, username-nya Tiara, password-nya misalnya 123. Lokasi fotonya kita cari, ini Tiara. Nah, dan sekarang librarian baru sudah ada, sehingga pada home display ini, pada home display apabila kita memasukkan sekarang Tiara dengan passwordnya 123 nih, maka kita akan berhasil login. Nah, ini dia dengan fotonya seperti ini. Selanjutnya apalagi yang kita punya, coba kita logout. Sekarang apabila kita ingin menghapus, tinggal tekan hapus librarian, masukkan username-nya, username saya Tiara, tekan OK. Nah, berhasil menghapus librarian. Sekarang apabila kita menggunakan Tiara password 123, maka user tidak ditemukan lagi. Kita coba lagi untuk membuktikan. Tiara 123 foto Tiara, dan sekarang 123 pasti bisa login. Nah, ini dia. Selanjutnya apalagi yang kita punya, di sini juga punya edit librarian. Nah, tekan edit, masukkan username-nya Tiara. Silahkan dimasukkan apa saja yang kita butuhkan edit. Misalnya nama. Sekarang kita buat Tiara Yuliandari. Kemudian username-nya tetap Tiara, contohnya masih tetap, passwordnya 1234 sekarang. Dan lokasi fotonya, contohnya kita ganti menjadi foto Salwa ini. Tekan OK. Nah, berhasil mengedit librarian. Apabila kita kembali ke home display, nah, kita masukkan Tiara dan passwordnya 123, maka akan gagal. Kalau kita masukkan Tiara dengan password 1234, pasti berhasil. Nah, berhasil. Dan fotonya juga udah berubah. Sekarang dia menggunakan foto Salwa. Dan passwordnya, namanya berubah dari Tiara saja menjadi Tiara Yuliandari. Seperti itu dia cara kerja dari tambah librarian kami. Untuk penjelasan codingannya di sini pada tambah librarian, kami juga menggunakan tunggu bentar yang akan menunggu 5 menit dan 5 detik sebelum teksnya dihapus apabila contohnya ada teks yang muncul nantinya. Ini copy file using stream sudah saya jelaskan tadi untuk mengcopy filenya ke data kami. Ini ada tambah librarian, fungsinya untuk menambah librarian, update librarian untuk melakukan pengeditan pada data librarian sebelumnya, ada cek librarian juga.
untuk melakukan pengecekan apakah librarian ini sebenarnya ada di database kami atau tidak. Sehingga apabila dia memang ada, kami bisa melakukan operasi-operasi terhadapnya seperti pengeditan dan penghapusan tadi. Kemudian ini hapus member dilakukan untuk digunakan metode ini untuk menghapus membernya. Nah, ini dia konstruktornya tambah librarian. Ini title-nya tambah librarian dari frame. Ini dia. Ini ada placeholder yang akan menampilkan seperti ini. Yang sama juga, apabila kita ketikkan sesuatu maka dia akan hilang. Yang menggunakan dokumen listener. Nah, ini ada tombol foto yang akan digunakan untuk memilih foto, add action listener yang akan menampilkan J file chooser. Ini dia. Lagi di sini ada berhasil tidak. Apabila tidak berhasil, ini adalah label. Apabila tidak berhasil, dia akan menampilkan teks tidak atau ya. Di sini dia akan ditampilkan nanti sebagai labelnya. Ini tombol OK. Apabila kita sudah menyetujui perubahan-perubahan, maka tinggal tekan OK ini. Tombol OK. Ada tombol hapus ini untuk menghapus member. Tombol edit. Oh iya, tombol OK tadi akan melakukan nih akan memanggil metode tambah librarian. Artinya adalah tombol OK ketika kita menambahkan librariannya. Ini dia. Dia akan memanggil dan mengisi sesuai dengan apa yang ada kita isikan pada field yang ini. Field nama, field username, password, dan sebagainya. Nah, ini adalah directory nantinya, directory dari data kami. Tombol edit, tombol done. Nah, ini tombol edit nanti akan menampilkan edit tadi. Ini menampilkan option pen, so input dialog. Nah, ini error karena tidak masuk apa-apa. Tombol done. Karena kita tombol done di sini untuk sepertinya untuk update librarian ya. Jadi contohnya kita ingin mengedit librarian tadi Tiara. Nah, ini dia tombol done itu sebenarnya tombol OK. Oke. Ada tombol batal yang tadi saya pencet untuk membatalkan pengeditan seperti itu. Kemudian ada field nama librarian. Nah, ini adalah field ada key listener. Fungsinya apa? Fungsinya jadi ketika kita tekan di sini sesuatu, tekan enter, dia akan langsung turun ke bawah, tekan enter, ke bawah, tekan enter, nah langsung pilih foto. Intinya kita cuma tekan enter, maka dia otomatis turun ke bawah atau sesuai dengan instruksi selanjutnya, sesuai dengan flow-nya. Ini listener, password, ya seperti itu saja kira-kira. Dan demonya seperti yang sudah saya peragakan tadi. Jadi sekian Bapak Ibu dan Abang asisten dosen. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.